Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Berakhlak, tempat ngobrol santai tapi bermakna. Saya Cendika Aprilani dari instansi Basarnas. Saya Kadik Suciapriani, ASN dari Basarnas, yang alhamdulillah diajak ngobrol topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu internalisasi nilai-nilai berakhlak. Nah, Mbak Suci, kita sering dengar nih berakhlak, bahkan udah nempel di tembok-tembok kantor. Tapi gimana sih sebenarnya cara menanamkan nilai-nilai ini dalam diri sendiri? Pertama, internalisasi itu soal membawa nilai dari luar menjadi bagian dari dalam diri kita. Bukan sekadar tahu berakhlak, itu singkatan, tapi menghidupinya dalam tindakan. Contohnya berorientasi pelayanan. Itu bukan cuma senyum saja di meja pelayanan, tapi juga tanggap ketika ada warga yang butuh bantuan, meskipun bukan jam kerja kita. Wah iya, kadang kita merasa cukup dengan tahu teorinya, padahal yang paling penting itu perilaku dan kebiasaan ya. Tepat, karena bukan kerja ASN itu dibentuk dari kebiasaan, bukan hanya regulasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Gimana sih langkah konkret supaya nilai-nilai berakhlak ini bisa benar-benar tertanam dalam diri? Oke, ini ada beberapa langkah sekadar tapi powerful. Pertama, mulai dari refleksi diri. Coba tanya diri sendiri, hari ini apa saya udah akuntabel atau saya sudah kolaboratif belum dengan rekan kerja? Kedua, jadikan nilai itu bagian dari kebiasaan, misalnya disiplin waktu, adaptif, ramah ke siapapun, humanis. Ketiga, bangun lingkungan kerja yang saling mengingatkan. Saya pernah ajak tim bikin sesi 10 menit setiap Senin pagi, bahas satu nilai berakhlak dan gimana kita menerapkannya minggu itu. Wah, menarik ya. Jadi bukan harus selalu lewat pelatihan resmi ya. Nggak harus, justru internalisasi itu efektif lewat kebiasaan harian, termasuk cara kita bersikap ke atasan, bawahan, bahkan ke masyarakat. Kalau sudah tertanam di diri sendiri, gimana caranya supaya nilai ini juga bisa menular ke orang lain, Mbak? Satu kata aja, teladan. Kita nggak perlu ngomong banyak, cukup kasih contoh, misalnya selalu tepat waktu, kerja tuntas tanpa drama, mau bantu tim lain meski bukan bagian dari kita. Kadang itu lebih ngena daripada sosialisasi berjam-jam ya. Iya banget. Dan satu lagi, jangan pelit apresiasi. Kalau rekan kita menunjukkan sikap berakhlak, kasih pujian kecil, itu bisa memperkuat budaya positif di kantor loh. Wah, luar biasa ya. Dari hal kecil ternyata bisa mulai internalisasi nilai berakhlak. Intinya bukan cuma tahu, tapi benar-benar hidup dengan nilai-nilai itu. Betul, ASN yang hebat bukan cuma pintar secara teknis, tapi juga punya akhlak dalam melakukan kerja, dan semua itu dimulai dari diri sendiri. Oke, terima kasih banyak Mbak Suci atas insight-nya. Semoga teman-teman ASN dimanapun berada bisa mulai langkah konkret dari hari ini. Amin, semangat terus menjadi ASN berakhlak. Sampai jumpa di episode berakhlak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.